وآبائه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين ومن الملائكة المقربين والصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، خصوصا الأنبياء أولي العزم من الرسل، وخصوصا إلى الخلفاء الراشدين المهديين سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا أويس القرني رضي الله عنهم ورضوا عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وجميع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، خصوصا ساداتنا الصوفية ومشايخهم وعلماء المذاهب، خصوصا مذاهب الأربعة: الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام محمد الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهم ورضوا عنه. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وجميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين، خصوصا إن الذين يجاهدون في سبيل الله بأرض الجوى، وخصوصا الأولياء التسعة: أولهم سنن أنبل وآخرهم سنن كالجبا ورسولهم وفروعهم ومريدهم ومحبهم وأهل سلسلتهم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وذوي الحقوق علينا وأهالنا وقراباتنا وأزواجنا وأولادنا وبناتنا وذرارينا. يا الله، غفر الله ذنوبهم ونور قبورهم ورفع درجاتهم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وجميع أهل القبور من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا أهل القبور kita sedaya. Ya Allah, ghafarallahu dzunubahum wa nawwara quburahum wa rafa'a darajatihim wa adkhalahum jannatahul firdaus. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat, maksud, tujuan dan harapan cita-cita kita bi barakati hadhil istiqamah yasaranallahu umuruna wa umurud dunya wal akhirah wa khatama hayatina bi husnil khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil firli wa liwalidayya wal mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Allamah Salim bin Sumair Al-Hadrami radhiyallahu anhu, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa 'ada 'alaina min barakatihi wa afada 'alaina min nafahatihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal suci. Bab ini atau pasal ini menjelaskan tentang perubahan najis menjadi suci. Apa saja perkara
yang bisa berubah dari najis menjadi suci. Di sini ada 3. Faslun utawi ikiku fasal suci. Alladhi utawi perkara yatuhuru kang bisa suci minan najasati saking piro-piro najis. Iku salah satun ono 3. Al-khumru yaiku arak khomer. Idza takhallalat arikalani dadi cuka apa khomer binafsiha kelawan awak dhewe ne khomer. Wajib lumai dadi lan kulite batang. Idza dubiho arikalani den sama apa jil wama lan barang soro kang dadi apa ma hayawanan iku hayawanan dadi hayawan. Pasal ini menjelaskan tentang perubahan jenis perkara najis menjadi perkara suci. Yang pertama yaitu khomer. Khomer bisa menjadi suci ketika telah berubah menjadi cuka. Kayak khomer difermentasi dijarakan ngoten lami-lami dados cuka. Maksudnya dia berubah menjadi cuka tanpa disertai perantara benda lain yang suci. Seumpami teng khomer niku kecemplungan watu, terus mari ngoten lami-lami khomer niku berubah menjadi cuka. Lah gara-gara kecemplungan watu niku wau dados khomer niku tetep najis kranten wonten watu sing nyemplung teng mriku. Napa padahal watu niku nggih suci. Nah, watu kecemplung nang khomer niku dalam keadaan najis. Nah, ketika batu sudah masuk ke air atau ke khomer tadi, sudah masuk, nah otomatis batunya tadi itu najis. Nah, ketika khomer itu berubah menjadi cuka, maka cuka tersebut najis gara-gara batu yang tadi terkena najisnya khomer. Alasannya khomer itu najis kranten khomer niku memabukkan. Nah, ketika khomer berubah menjadi cuka, maka sifat najis itu juga akan hilang. Maka cuka itu halal karena iskar tadi, karena sesuatu yang memabukkan itu sudah hilang. Itu yang pertama, perkara yang bisa menjadi suci. Awalnya khomer niku najis, kemudian berubah menjadi suci ketika khomer itu hilang zat yang memabukkan menjadi cuka. Terus yang nomor 2, wajil tulmai tadi idza tubiha. Yang nomor 2 yaitu kulit bangkai yang telah disamak. Termasuk najis yang dapat berubah menjadi suci adalah kulit bangkai yang sudah disamak, yang sudah dibersihkan dan disamak. Kemudian yang nomor 3, wama soro hayawanan. Yang nomor 3, najis yang berubah menjadi hayawan. Contohnya seperti ulat yang berasal dari benda najis, meskipun itu berasal dari
najis yang mughalladah atau dari dagingnya babi atau anjing, kemudian lama-lama membusuk, terus muncul ulat. Nah, ulat tersebut menjadi suci, mboten najis ulate. Imam Syarqawi teng mriki ngendikan termasuk istihalat. Istihalat niku perubahan benda najis menjadi suci. Niku istilah Arabe istihalat, yaitu seperti darah kijang. Nah, darah kijang lami-lami niku menjadi misik. Terus contohnya malih sing saged awale najis terus suci niku air yang kurang dari 2 kula itu kan najis. Kalau terkena najis otomatis najis itu kalau air yang kurang dari 2 kula. Kemudian kita masukkan air ke dalam air najis tersebut sampai lebih dari 2 kula, maka air yang awalnya tadi najis yang sedikit, kalau kita masukkan air sampai lebih dari 2 kula, maka air tersebut suci. Faslun fi bayanil ayan an-najisah. An-najasatu utawi piro-piro najis iku salasun ono telu. Pasal ini selanjutnya menjelaskan tentang zat-zatnya najis. Itu ada 3. Zat-zatnya najis itu sebenarnya banyak, cuma ini dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama mughalladatun, yaitu najis mughalladah. Wa mukhaffafatun lan najis mukhaffafah. Wa mutawassitatun lan najis mutawassithah. Al mughalladzatu utawi najis mughalladah iku najasatul kalbi, najise anjing, wal khinziri lan najise babi, wa far'i ahadihima lan najise anake salah swijine al kalbi wal khinzir. Wal mukhaffafatu utawi najis mukhaffafah iku baulus sobi, uyuwe bocah lanang cilik, alladzi yaiku bocah lam yat'am kang durung mangan sapa sobi ghairal labani ing sakliyane susu. Walam yablu lan durung temeka sapa as-sabi al-haulaini ing umur 2 tahun. Wal mutawassitatu utawi najis mutawassithah iku sairun najasati, sekirine piro-piro najis. Pasal ini menerangkan tentang zat-zatnya yang zat-zat najis. Kemudian zat najis itu aslinya kalau di kitab ada 20. Kemudian dikategorikan menjadi 3. Najis menurut bahasa adalah sesuatu yang menjijikkan. Kalau menurut hukum syariat, najis adalah sesuatu yang mencegah sahnya syarat, yang mencegah sahnya hukum syariat. Dan syariat atau syarat tidak memberi keringanan. Kemudian Imam Nawawi Al-Bantani memiliki menyebutkan bahwa najis itu ada 20.
menurut beliau ada 20. Yang pertama yaitu kencing. Termasuk air kencing adalah batu yang keluar dari alat kelamin ya, yang keluar dari alat kelamin laki-laki atau perempuan, pokoknya keluar sing teng jalur kencing niku. Jika memang batu tersebut diyakini dari endapan air kencing. Kencing watu niku termasuk air kencing. Niku najis. Kemudian yang nomor 2, zat yang najis yang nomor 2 yaitu madhi. Kemarin sudah dibahas apa itu madhi, yaitu cairan yang berwarna kuning serta kental pada umumnya. Terus madhi niku biasanya keluar ketika bangkitnya syahwat, yang mana keluarnya tersebut tanpa disertai dengan rasa enak. Niku madhi. Nah, niku najis. Kalau mani boten najis aslinya, tapi yang menyertai niku lho, wonten madhi, wonten wadi. Nah, niku sing najis. Wadi. Nah, yang nomor 3 wadi. Nah, niki cairan putih keruh dan kental yang terkandung cairan putih dan kental, kemudian terkadang cairan tersebut keluar saat kita mengangkat barang-barang yang berat, ngoten niku biasa, atau keluar seusai ketika kita setelah melaksanakan kencing, ngoten niku biasanya mara medal. Niku wadi. Kemudian yang nomor 4 kotoran manusia, tinja atau kotoran hewan, meski itu ikan. Nah, ikan kalau ada tinjanya niku nggih najis, makanya dibersihkan riyen. Nek badhe dimasak dibersihkan riyen, kecuali iwak teri. Pun cilik niku dimakfu. Dimakfu itu ya dimaafkan. Mboten napa lek iwak teri mosok dadak goleki. Wis cilik digoleki. Kemudian yang nomor 5 anjing, niku najis. Yang nomor 6 babi. Kemudian yang nomor 7 anak anjing dan babi. Anak anjing dan babi niku maksudnya nggih seumpami wonten anjing sing napa niku bergaul dengan kambing, terus anaknya rupane kambing, tetap najis hukumnya. Atau bentuknya tetap anjing, ya otomatis tetap najis. Mbok niku anjingnya sing betina atau sing jantan. Nah, niku maksudnya anak anjing dan anak babi. Kemudian sperma anjing dan babi, itu yang nomor 8. Nomor 9 cairan luka yang berubah rasanya, baunya, warnanya niku berubah karena dia itu adalah darah yang telah mengalami perubahan. Cairan luka nih loh. Kemudian yang nomor 10 nanah. Sing wau nomor 9 niku kados nanah kok. Kami. Pokok cairan sing teng kulit terus apa kados mboro ngoten niku, terus berubah warnanya atau berubah
baunya, bahkan rasanya, maka itu hukumnya najis. Yang nomor 10 nanah. Nanah yang tercampur dengan darah itu najis. Nanah busuk. Terus yang nomor 11 yaitu nanah biasa. Status biasa nanah, karena nanah adalah darah yang telah mengalami perubahan wujud. Niku nanah. Kemudian yang nomor 12 mirroh. Mirroh niku empedu. Yang najis itu air empedunya. Karena air empedu niku merupakan zat sisa sebagaimana air kencing. Makanya air empedu niku najis. Maka dari itu wadahnya atau empedunya niku mutanajis, bisa disucikan. Namun empedunya sendiri niku kan hukumnya mutanajis, sehingga empedu itu dapat dikonsumsi. Makanya diberseni riyen. Kemudian empal, maka niku mutanajis, makanya diberseni riyen. Terus limpa, ati niku darah hasilnya, darah yang menggumpal, halal dimakan. Pokoknya mboten di alus nih ngoten sampai alus moro mencair. Nah niku sing mboten angsal. Terus yang nomor 13 yaitu cairan yang memabukkan, khamr atau yang lain. Mengecualikan dengan kata cairan adalah benda padat. Benda padat yang memabukkan itu tidak najis. Contohnya apa ya? Daun ganja, nah, niku boten najis, tapi diharamkan, nonton. Kemudian yang nomor 14, sesuatu yang keluar dari lambung. Sesuatu yang keluar dari lambung berarti muntahan kita iku najis. Meskipun belum berubah wujudnya, bentuk sego, itu berarti najis. Kecuali sesuatu yang keluar dari dada. Contohnya nggih, sumpami wonten cinyan kalau segawe teng mriki. Mboten najis. Batese teng dodo. Kapan tahu ases embeta cilik-cilik ya malah najis. Terus wonten lendir niku nggih mboten najis. Ingus nggih mboten najis. Dahak, terus lendir saking otak, napa malih ingus, ludah niku mboten najis. Kemudian yang nomor 15, susu dari hewan yang tidak halal dimakan. Susu dari hewan yang tidak halal dimakan dagingnya selain manusia otomatis. Kemudian yang nomor 16, bangkai hewan yang mati tanpa proses penyembelihan atau disembelih dengan penyembelihan hukum syariat, akan tetapi atau disembelih namun tidak secara syar'i. Nah, niku dinamini bangkai. Pokok bangkai lek wonten hewan ketubruk, wonten ayam ketubruk mati. Nah, niku
bangkai boten saged dimakan, haram hukumnya najis. Terus ada ayam disembelih tapi boten dengan cara syar'i, nggih sami mawon hukumnya haram terus najis bangkai niku. Halo. Kecuali Halo. ikan. Nah, ikan dan belalang. Selain bangkainya manusia niku bangkaine boten najis. Terus wonten bangkai sing boten najis malih nggih ikan. Terus mari ngoten belalang. Nah niku hanya niku mawon bangkai yang tidak najis. Dan yang boleh dikonsumsi bangkai yaitu ikan dan belalang niku. Kemudian yang nomor 17 yaitu darah niku otomatis najis kecuali hati niku hati kali limpa. Awalnya niku nggih darah cuma menggumpal ngoten niku. Kemudian yang nomor 18 makanan yang keluar dari perut binatang untuk dimakan lagi. Contohnya kados nopo nggih, kados sapi. Nah, biasanya kecapan, naik gayemi, niku biasanya sapi niku medalaken maeme sing sampun teng weteng dimedalaken malih teng mulut, terus dikecapi maneh, terus dielep maneh. Nggak ngoten niku. Lah lek sapi napa niku maeme sampai keluar dari mulutnya sing saking perut niku wau, maka muntahan tersebut ya najis. Napa? Lho niku kan tasik bentuk biji. Boten anu niku, boten sampai di napa? Nggih, boten sampai dikremus bijine mawon. Medale di biji ngoten niku. Dadose kopi luwak niku mutan najis, makane disuciaken riyin terus mari ngoten dikeringaken prosesi ngoten mesti. Mari ngoten saged dikonsumsi. Nggih. Nggih. Kalau darahnya itu kira-kira banyak, lek singen pas kula mondok kula tanglek. Darah sing kathah niku sak pinten. Nggih anu, napa niku sing saged netes ngoten. Niku kathah. Dimaafkan lek gede. Dimaafkan kalau sedikit. Lewateng ya waduh. Ya Allah. Niki wonten hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Ammar innama yusalu thawb min khams minal ghaiti wal bauli wal qai'i wad dami wal mani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Ammar, sesungguhnya pakaian itu dicuci oleh sebab salah satu dari 5 hal. Nah, pakaian itu dicuci oleh sebab salah satu dari 5 hal ini. Yang pertama, kotoran. Ketika baju kita terkena kotoran, maka baju tersebut wajib dicuci karena najis. Kemudian air kencing, kemudian muntah, kemudian darah dan mani. Kenapa kok mani teng mriki nggih? Kranten wonten perkara yang membersamai mani itu, yaitu madhi dan wadi tadi. Lek mani nih mboten najis asline. Bahkan nate napa niku teng riwayat ketika
garwane Kanjeng Nabi niku mencuci bajunya, kemudian ternyata masih ada bekas mani di kagemane Kanjeng Nabi niku tetep didamel cilake ngoten lho, wonten anune kados apa bekas teracake ngoten niku cek tetep wonten kering niku tetep didamel ya. Maka dari itu kita mengetahui bahwa mani aslinya suci. Yang menjadikan najis itu yang membersamai mani itu, yaitu madhi dan wadi. Kemudian yang nomor 19, yaitu cairan kulit yang melepuh atau menggelembung. Nek seumpami mantun gerak jalan kan telapak kaki ini wonten gelembunge niku melepuh, terus kemudian air tersebut berubah bau atau berubah warnanya, maka cairan tersebut najis. Lek sik bening mboten, tapi yo mosok didelok mek kari berseni bae. Kemudian yang nomor 20, asap dan uap dari barang najis. Ketika kita membakar pokoknya perkara sing najis terus dibakar, maka asap atau uapnya tersebut ketika mengenai kita maka najis niku. Asap kali uape perkara sing najis wau sing dibakar. Menurut Imam Nawawi Al-Bantani, dari 20 zat yang najis tadi itu dikategorikan menjadi 3, yaitu yang pertama najis mughalladhah. Najis mughalladhah itu najis yang hukumnya berat. Najis yang berat hukumnya. Najisnya anjing, nah niku berat dengan berbagai macamnya. Kemudian babi niku sami mawon. Anjing yang untuk menjaga-jaga atau untuk sing di polisi ngoten niku sing damel nguber maling atau nopo niku sami mawon hukumnya. Pokok yang dinamakan anjing itu najis, najisnya mughalladhah. Kemudian babi itu sama, najisnya mughalladhah. Najisnya babi baik di ternak maupun babi liar sama-sama najisnya. Pokoknya sesuatu apa saja yang keluar, sesuatu apa saja yang dari babi itu najis. Nopo mawon sing saking babi niku najis mughalladhah. Untuk mensucikannya nanti keterangannya ada sendiri. Kemudian apabila kita terkena air liurnya anjing, air keringatnya anjing, kotorannya, terus kita kena gigitannya, otomatis kena air liurnya, atau sesuatu yang dari anjing, maka hukumnya najis mughalladhah. Kemudian najis dari keturunannya anak anjing, wau niku. Dari keturunannya anak anjing, mbok niku anjing ambek kambing, mbok babi kali anjing. Terus anake atau keturunannya niku berupa mbok niku kambing, mbok niku sing zahiri ketoke halal, tapi gara-gara
hubungannya kali hewan haram, maka keturunannya itu menjadi haram. Bahkan bentuknya kambing pun menjadi haram nanti. Kemudian yang nomor 2, najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah yaitu najis yang ringan hukumannya. Hukumnya najis yang ringan hukumnya. Najis mukhaffafah ini hanya satu, yaitu air kencingnya anak laki-laki, khusus damel anak laki-laki. Kalau anak perempuan otomatis air kencingnya najisnya mutawassithah. Kemudian begitu juga dengan anak yang memiliki alat kelamin ganda, niku air kencingnya menjadi najis mutawassithah. Pokok najis mukhaffafah niki khusus damel anak laki-laki. Kemudian anak laki-laki sing pripun? Alladzi lam yat'am ghairal laban, yang belum makan dan minum selain susu yang murni, ASI, atau susu dari hewan. Pokok murni, niku susu sapi, pokok murni, boten tercampur kali air, atau susu apa formula niku boten saged. Pokok lek anak laki-laki kemudian apa niku minum susu formula, maka otomatis air kencingnya menjadi najis mutawassithah. Kecuali panjenengan ngertos anu nggih di teknik ngoten. Teknik kertas ngoten. Anu apa niku ketika biasanya niku wonten bayi terus wong tuane biasanya teng tiang alim utawa gurune ngoten niku mara yogane di teknik atas dipamai kali tiang alim itu ngertos nggih, ate ngertos kali kurma utawa madu ngoten niku ittiba li nabi, anu napa mengikuti sunnah nabi, terus di teknik ngoten niku istilah tabarukan cek saged angsal barokah tiang alim niku biasanya ngoten. Nah, kebiasaane santri-santri sing sampun simah terus nggadayu kok biasanya yugane niku di napa diserahkan teng yai terus mari ku cek didongaaken sekalian di teknik niku wau damel kurma, terus kurma niku biasanya di pamah riyen kali yai ini terus mari ngoten nggih didongane kemudian dikasihkan ke anak tersebut. Nah, kecuali niku pokok lek di teknik niku tidak masuk kategori makanan yang lain, alias seumpami yoga jalure panjenengan di teknik niku wau tidak membatalkan yen iki mau baulus sobi alladzi lam yat'am ghairal laban, air kencingnya anak laki-laki yang belum makan dan minum selain susu yang murni, kecuali di teknik niki boten napa oleh di teknik niku istilahnya tujuannya damel tabarukan agar mendapatkan berkahnya orang alim niki boten napa. Kemudian syarat berikutnya, anak kecil tersebut walam ya belum al-haulain,
walam yablughil haulain, usianya belum sampai 2 tahun. Otomatis 2 tahun memiliki bulan Komariah atau Hijriah, bukan Masehi. Maka dari itu alangkah baiknya ketika kita menandai anak kita lahir Masehi, tanggal pinten, bulan pinten, tahun pinten, alangkah baiknya kita juga mengingat-ingat atau menulis tanggal, bulan, tahunnya Hijriahnya ini. Maka karena kita umat muslim, maka harus berhati-hati akan hukum fikih kados ngeten niki. Terus usia anak laki-laki tersebut belum sampai 2 tahun bulan Hijriahnya. Karena yang menentukan hukum secara Islam itu adalah penanggalan Hijriah. Otomatis nih. Kemudian kalau setelah umur 2 tahun seumpami, walaupun anak tersebut masih istilahnya minum asido, mboten maem lintune blas, akan tetapi anak tersebut sudah melebihi dari 2 tahun, maka otomatis air kencingnya tadi yang awalnya najis mukhaffafah terus berubah menjadi mutawassithah ketika lebih dari umur 2 tahun. Maka pokok kira-kiranya 2 tahun. Meskipun seumpami 2 tahun lebih 1 hari atau 2 hari niku tasik boten apa, tasik melebat najis mukhaffafah. Akan tetapi kalau lebih dari 2 hari, 2 tahun 2 hari, maka najis tersebut menjadi najis mutawassithah atau najis yang sedang hukumnya. Terus yang nomor 3, najis mutawassithah. Najis mutawassithah yaitu najis yang hukumnya sedang. Maksudnya najis-najis selain mughalladah, najis-najis selain mukhaffafah. Yang tadi yang sudah saya sebutkan yaitu ada 20 pokok kecuali air kencingnya anak laki-laki yang masih mengkonsumsi susu yang murni dan belum melebihi 2 tahun, kemudian kecuali najis yang mughalladah yaitu najis dari anjing, dari babi, terus dan keturunannya anjing dan babi. Niku semua najis mutawassithah. Pokok kecuali dari mughalladah kali mukhaffafah. Kuatah mutawassithah. Sampun kula sebutaken. Terus semua itu 20 tadi adalah zat yang najis atau perkara najis. Kemudian yang membedakan antara najis mukhaffafah, najis mughalladah kali najis mutawassithah itu adalah cara mensucikannya. Yang membedakan hanya cara mensucikannya. Kesimpulannya, pada malam hari ini kita membahas tentang zat-zat najis, yang mana najis itu kalau menurut syariat adalah sesuatu yang mencegah sahnya syarak dan syarak tidak memberi keringanan. Kemudian kalau menurut bahasa, najis adalah sesuatu yang menjijikkan. Kemudian Imam Nawawi Al-Bantani
mengkategorikan najis yang 20 tadi yang sudah disebutkan menjadi 3 bagian. Yang pertama najis mughalladhah, yaitu najis yang berat hukumnya. Kemudian yang nomor 2 yaitu najis mukhaffafah, yaitu yang hukumnya ringan. Kemudian yang nomor 3 yaitu najis mutawassithah, yaitu najis yang sedang hukumnya. Jadi yang membedakan antara ketiga itu hanya cara mensucikannya. Air mata mboten napa.